Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Semoga Allah menjadikan ilmu-ilmu yang telah diajarkannya kepada kita menjadi bermanfaat. Dan semoga Allah senantiasa mengajarkan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah semakin menambah umur kita, semakin juga Allah tambahkan ilmu bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Semoga dengan semua nikmat yang Allah berikan ini benar-benar menjadikan kita hamba-hambanya yang ahli syukur. Di pekan kemarin, di Selasa kemarin, bahasan kita sudah masuk ke sakta. Ya. Jadi dalam istilah-istilah dalam Al-Quran, ayat-ayat gharibah, ayat-ayat yang unik, yang tidak seperti dengan yang lainnya, yang telah kita bahas dua. Yang pertama adalah ayat sajdah, yang kedua sakta. Ayat sajdah adalah di mana ketika kita menemukan ayat-ayat tersebut, maka kita disunnahkan untuk bersujud. Ya. Masih ingat Bapak Ibu doanya? Kita coba. Ini kebetulan sudah dihapus ternyata ya. Jadi karena sudah dihapus, semoga sudah ada yang di hafalan kita. Coba ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sujud tilawah yang lengkapnya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ternyata belum hafal ya? Gak apa-apa lah ya. Minimal pakai doa apa Pak? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh seperti itu ya. Kalau memang yang doa yang tadi belum hafal. Atau juga doa subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu warruh. Baik, sebagaimana yang disampaikan Selasa kemarin, kita akan coba praktekkan ya. Silakan Bapak Ibu ambil mushafnya masing-masing. Di sebelah sana ada, di balik ini juga ada kalau nggak salah. Atau yang di HP-nya juga boleh, di HP-nya ada aplikasi Al-Quran boleh ya. Kita akan coba praktekkan. Praktek pertama kita akan cari di surah Al-Alaq ayat yang ke-19. Al-Alaq surah yang ke-96 ya. Surah yang ke-96 ayat yang ke-19. Dalam mushaf yang halamannya standar ada di halaman 597. Al-Alaq ayat yang ke-19. Boleh silakan. Biar kita lebih menjiwai ya, kita praktekkan langsung. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah ya? Baik, surah Al-Alaq.
Langsung kita coba ke ayat yang ke 17 dulu ya, tidak dari ayat pertama, ayat ke-17 dulu. Saya dulu, kemudian Bapak Ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-17 surah Al-Alaq dulu. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Oke. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Mangga. Oke, langsung. Allahu Akbar. Sajidahnya. Allahu Akbar. Ya. Jadi pas menemukan ayat sajdahnya, setelah itu kemudian kita baca takbir dulu Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbarnya boleh pakai takbiratul ihram ngangkat tangan, ataupun langsung tanpa ngangkat tangan. Apalagi kalau Bapak Ibu dalam kondisi duduk seperti itu, langsung saja Allahu Akbar, langsung posisi sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali ya. Saya baca lagi doa sujud tilawah yang versi lengkapnya ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, bagusnya barusan baca itu ya. Bapak Ibu barusan baca apa? Mohon. Siap ya. Yang udah moto tulisan doa sujud tilawahnya boleh nanti dibacakan. Ya, dibaca sering-sering dibaca. Itu kemudian kita praktek yang kedua di surah coba namanya Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq surah yang ke-84 ya. Halaman yang standar di halaman 589. Kira-kira Bapak Ibu di surah Al-Insyiqaq ini ada di ayat berapa? Ayat sajdahnya? Ayat yang ke-21. Kalau boleh tahu tanda yang ada di mushaf Bapak Ibu apa? Kubah? Kubah ya sama ya? Oke. Tapi kalau nggak salah ada juga yang langsung tulisan as-sajdah. Ada yang tulisannya seperti itu langsung ya. Baik. Kita akan bacanya dari ayat yang ke-19 ya. 19 kita mulai bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. La tarkabunna tabaqan tabaq. Ya.
Iya, qaf itu mantul ya. Tabaqa, saya ulangi. La tarakabunna tabaqan tabaqa. Mangga. Fama lahum la yu'minun. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Mangga. Allahu Akbar. Sajidun. Allahu Akbar. Begitu ya. Bisa dipraktekkan insyaallah nanti. Ada 15 tempat ya. Masih ingat apa fadilahnya dari ayat sujud tilawah? Ya. Pertama, sujud tilawah bagian daripada ibadah ya. Kemudian kalau dikembalikan kepada hadis Rasulullah bahwa dengan sujud tilawah ini pertama membuat iblis atau setan menjadi kabur dan menangis. Kabur dan menangis berarti menjauhkan kita dari iblis syaitan ketika kita sujud tilawah dalam ayat-ayat sajdah. Ya. Selanjutnya dengan sujud tilawah ini insya Allah menjadi wasilah Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau memungkinkan posisinya pas lagi kita baca Quran nemu ayat sajdah sujud tilawah. Ya. Termasuk ketika sholat. Ya. Bapak Ibu di Masjidil Haram di Masjid Nabawi kalau subuh hari Jumat itu biasanya rakaat pertama yang dibaca adalah surah As-Sajdah. Ya, As-Sajdah. As-Sajdah itu panjangnya 3 halaman. Nah, di pertengahannya itu ada ayat sajdah. Ya. Di pertengahannya ada ayat sajdah. Ada beberapa jamaah yang belum mengetahui ketika imam membacakan ayat sajdah di surah As-Sajdah. Saya cek dulu ya. Biar lebih pas. Pasnya ada di ayat yang ke-15. Ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, imam biasanya takbir di sini. Allahu Akbar. Setelah itu imam membaca Allahu Akbar, tidak sami Allah. Kenapa? Karena di ayat yang ke-15 As-Sajdah ini imam sedang sujud tilawah, bukan untuk ruku. Ini biasanya begitu, ya. Jadi sebagian jamaah kita, ya, pas udah baca imam baca ayat sajdah kemudian Allahu Akbar pada ruku. Setelah ruku imam baca Allahu Akbar, bingung biasanya setelah ruku apa? Sami Allah kan biasanya sami Allah, ini kenapa Allahu Akbar? Kemudian dilanjutin lagi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Makin bingung lah. Apa ini? Ini perlu kita ketahui ya, biar nanti kalau Bapak Ibu dapat rezeki haji, umroh, kemudian ke masjid, 2 masjid yang luar biasa itu, hari Jumat subuh nemu ayat ini,
Jangan kemudian kita ya salah tingkah gitu ya. Walaupun sebenarnya budaya kebiasaan di hari Jumat membaca ayat sajdah dan dan surah Al-Insan ya. Surah As-Sajdah dan surah Al-Insan ini sebenarnya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga di masjid-masjid kita pun kalau kita mau ngikut gayanya Rasul pas hari Jumat subuh rakaat pertama baca surah As-Sajdah, rakaat kedua baca surah Al-Insan. Masya Allah ya. Lumayan ya. Dulu saya pernah ngimam. Diminta oleh satu masjid subuh Jumatnya baca itu. Wah, cuman saya kayaknya rada terlalu nyantai bacanya. Ya setelahnya dikasih tahu sama DKM-nya. Ustaz bisa lebih cepat lagi. Kenapa? Karena memang panjang. Sangat jarang kita sholat yang satu rakaatnya sampai 3 halaman. Betul? Ya. Sangat jarang atau belum pernah Bapak Ibu? Ya, semoga nanti ya bisa dipraktekkan ya. Kalau pas Ramadan ada masjid-masjid yang biasa bikin program tarawih 1 juz atau tahajud 1 juz, 2 juz sampai ada yang 3 juz. Nah, biasanya nemu nih ya surah-surah ayat-ayat sajdah. Nah, silakan bersujud di ayat-ayat tersebut ya. Masya Allah. Itu yang pertama untuk surah As-Sajdah, untuk ayat sajdah. Kemudian selanjutnya kita praktekkan di saktah. Saktah yang pertama kita cari di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Silakan dibuka. Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Al-Mutaffifin adalah surah yang ke-83. Surah 83 ayat yang ke-14. Sudah Pak, Bu? Baik. Apa itu saktah masih ingat? Saktah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas untuk kemudian melanjutkan bacaannya. Ya. Saya akan contohkan kemudian Bapak dan Ibu ikuti. Ayat yang ke-14 langsung surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Kalla bal Tana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebentar. Posisi saktahnya di kata bal, ya. Ada tanda saktah, ada yang pakai huruf sin, ada yang pakai tulisan saktah, sin, kaf, ta, kemudian ta marbutoh. Betul? Ketemu ya? Baik, ya. Kalau udah ketemu saya akan praktekkan kembali, ya. Kemudian Bapak dan Ibu ikuti. Langsung ke ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mangga. Ya. Ingat ketika kalla bal itu benar-benar berhenti. Berhenti, hanya ini bedanya tidak ngambil nafas, ya. Jadi jangan kemudian seperti mau membaca huruf yang di depannya. Kalla bal, udah siap-siap mau ngucapin ro, gak perlu. Kosong saja. Kalla bal, kosong, kosong, ya. Kemudian rona. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mangga.
Baik, alhamdulillah. Selanjutnya di surah Al-Qiyamah. Silakan. Surah Al-Qiyamah adalah surah yang ke-75. Surah ke-75 ayat yang ke-27. Surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat yang ke-27. Ada tulisan waqila man raq ya di sana ya. Baik, langsung saya praktekkan, Bapak dan Ibu ikuti. Waqila man raq. 2 3. Iya, raq. Nah, ya. Saya ulangi, ayat yang ke-27 surah Al-Qiyamah. Waqila man raq. Iya, tong rokok. Rokok sanes, rokok. Jadi bunyi ka-nya itu karena pantulan huruf qaf. Ya. Selanjutnya kita praktekkan lagi biar lebih ngeh kita ya. Di surah Yasin, surah Yasin surah ke-36. Ayat yang ke-52. Silakan. Surah Yasin ayat yang ke-52, surah ke-36. Di halaman 443. Bapak Ibu sering baca surah Yasin? Sering? Alhamdulillah. Ngeh dengan adanya saktah? Ngeh dan tidak ngeh ya. Jadi yang Bapak Ibu sering baca di surah Yasin ya, jangan lupa dengan saktahnya ya. Dulu saya waktu kecil ini mungkin karena memang ketidaktahuan saya ya. Itu kalau baca surah Yasin apalagi kalau dalam momen-momen tertentu, contohnya nisfu Sya'ban baca Yasin sekian kali kan pas cepet-cepet ya. Itu labrak aja tuh. Nggak ada yang namanya saktah-saktahan. Itu saya ya, kalau guru-guru saya tidak. Silakan surah Yasin ayat yang ke-52. Ketemu Bapak Ibu? Letak saktahnya di kata qalu ba'atsana mim marqadina di sana. Mim marqadina di sana saktah. Berhenti sejenak, tidak boleh mengambil pas kemudian langsung hadza ma wa'ada rahman gitu ya. Baik, saya akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. 2 Baik, mohon Bapak Ibu nyuri nafas gak barusan? Coba sekali lagi kita baca bareng, ambil nafas dulu ya. Kita barengan. 2, 3, ambil nafas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini kalau sepanjang ini gimana ini? Kan tidak semua orang kuat. Boleh dijeda. Boleh berhenti di pertengahan. Ini contohnya ya, contohnya boleh di sini berhenti.
Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Sampai hadza waqaf. Berhenti ambil nafas. Tapi ketika mimbar qadina tidak boleh ngambil nafas karena lagi sakta. Coba ya kita praktikkan sampai kata hadza. 2, 3. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza. Boleh. Ambil nafas. Boleh. Hadza. Kita lanjutkan. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sadaqallahul azim. Semoga dapat difahami ya materi sajdah, ayat sajdah dan saktah ini. Adapun surah Al-Kahfi, sebagian ada yang mengatakan memang harus saktah, ada juga yang mengatakan karena posisi saktahnya di akhir ayat maka nggak perlu saktah. Oke, bolehlah ya. Tapi kalau saya pribadi biasanya saktah tetap walaupun memang di akhir ayat karena memang anjurannya seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kenikmatan dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Quran, dalam mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.